pahami tentang apakah. Aku hanya merasakan hembusan nafasku setelah mendengar pertanyaan mata kuliah filsafat etika yang harus dijawab itu. Ujian semester pertama yang kuikuti di kampus filsafat tempatku kuliah. Biasa saja, tak ada yang berubah. Hembusan nafasku tetap tidak berwarna. Rasanya pertanyaan itu berwarna coklat, warna yang menghapus warna-warna lainnya yang pernah ku kenal menjadi warna lumpur. Pertanyaan ujian lisan dari dosenku, seorang keturunan Jerman yang merasa lebih sebagai seorang Jawa daripada seorang Jerman. Ia seperti membiarkan lidahnya tergantung di tengah ruang-ruang. Setiap mengucapkan huruf vokal pada huruf akhir dari kata yang diucapkan, bunyinya menjadi lebih merdu. Seperti ada rasa asam dan garam pada bunyi. Tapi rasanya ia tidak berniat membuat warna pada kata apakah dari pertanyaan soal ujian itu. Warna lumpur itu datang setelah pertanyaan selesai diucapkannya dan menjadi udara paling masuk. Aku merasa ada seorang manusia yang tidak perlu lagi merasa sebagai manusia dalam pertanyaan yang dilontarkannya. Kesimpulan yang tampaknya datang dari kepanikan yang tak disadari. Ngorek-ngorek bahasa dengan cakar yang panik untuk menjawab. Tentu, apakah aku masih merasa perlu untuk mendaftarkan diriku sebagai manusia? Manusia itu mungkin seorang hakim, ahli bahasa, mungkin seorang pendeta, seorang sutradara teater, politikus, boleh juga seorang penyair, atau seorang anak kecil yang baru belajar membaca, atau salah. Inilah awal aku merasa memasuki bahasa yang tidak bisa digunakan untuk menjelaskan dirinya sendiri. Dosenku tersenyum. Ia tahu kalau pertanyaan itu sama saja seperti mendorongku jatuh di dalam lubang yang licin dari bahasa. Tak ada pegangan teoritis maupun contoh yang bisa dihadirkan untuk menjawabnya. Pertanyaan yang mengosongkan seluruh pikiran. Membiarkan bahasa seperti sebuah bangunan yang berlepasan. Ujian itu berlangsung di ruang kerja dosenku yang kecil, bersih. Ruang kerjanya lebih mirip kamar seorang dokter yang melayani pasien-pasien. Aku seperti dibelah dalam kamar itu dan mengeluarkan seluruh kata-kata di dalamnya. Ya, seluruh bahasa terasa rapuh waktu itu. Tidak berguna untuk menjawab pertanyaannya. Itu menyedihkannya setiap muncul usaha untuk berpikir, memulai sebuah kata, menguji sebuah kalimat. Bahkan begitu mengharukan, hanya untuk bisa merasakan bahwa perutku mulai mual berhadapan dengan pertanyaannya. Ditambah lagi dengan senyum dosenku itu dan seluruh dinding di ruang kerjanya. Maka aku bergerak di antara apakah dan apakah itu apakah. Sebuah foto Karl Marx dan Semar tergantung berdampingan di dinding ruang kerja. Dua foto itu menatapku, seperti menatap seekor anjing kecil yang tidak bisa membedakan hidupnya dengan rantai yang mengikat lehernya. Dosenku tersenyum melihatku dengan sebelah matanya yang sedikit berbicara. Garis-garis di keningnya kian memperlihatkan liuk-liuknya. Kening yang membuat sungainya sendiri dari pengalaman hidup yang panjang sebagai seorang dosen filsafat. Senyum
yang berusaha meringankan beban kalimat dari pertanyaan yang dilontarkannya. Bibirnya tipis, mengingatkanku pada jenis-jenis gunting di tempat tukang cukur rambut. Benda-benda tajam di rumah sakit gigi. Senyum yang berusaha melambungkan diriku ke dalam udara bersih untuk bernapas dan menjawab pertanyaannya. Tapi sekaligus juga seperti menenggelamkanku ke dalam kubangan lumpur filsafat. Aku harus menjadi binatang untuk menjawabnya. Tidak. Atau baik, aku akan menjadi tidak siapapun dan tidak apapun.